Crazy in Love, Chapter 11, Rencana Akhir Pekan, Ajakan Zahra. Teringat akan omongannya sendiri kemarin malam. Pagi setelah tiba di sekolah, ia berlari menaiki tangga, menuju lantai 3 gedung sekolah, tepatnya menuju kelasnya sendiri. Di kelas saat itu masih nampak longgar. Murid-murid memilih berada di luar kelas, berkelompok membentuk koloninya sendiri-sendiri. Zahra terus mengamati satu-satu, mencari keberadaan dua teman akrabnya yang tak terlihat di antara perkumpulan itu. Ia juga tak segan bertanya pada teman sekelas, namun sayang belum ada yang melihat keduanya. Bahkan di bus sekolah juga tidak nampak. "Kemana mereka?" ucapnya bertanya-tanya. Rupanya hari ini kompakan Hana dan Mariska tidak naik bus sekolah. Apa yang menjadi alasan mereka? Bahkan Zahra juga tak sabar karena ingin bertanya kenapa mereka tak naik bus sekolah. Padahal sedari tadi pagi ia sudah menunggu kesempatan itu, berbicara dengan mereka di dalam bus sambil menghabiskan waktu sebelum tiba di sekolah. "Mereka itu apa kompakan gak masuk sekolah?" ucapnya, semakin terlihat kebingungan juga gusar. Mereka yang ditunggu baru saja melangkahkan kaki di lantai 3 gedung sekolah. Melihat Zahra celingak-celinguk mencari keberadaan mereka, senyum seringai bersamaan terlihat di wajah mereka berdua. Tanpa memanggil Zahra, mereka berdua berjalan mendatanginya, berniat mengejutkan cewek itu. "Kenapa sama kamu?" ujar Hana saat sudah berjarak sekitar 2 meter dari Zahra. Zahra menoleh dan maju mendekat. Ia menarik tangan Hana dan juga Mariska, menyeret keduanya memasuki kelas lebih awal daripada yang lain. Di bangku miliknya, Zahra memaksa kedua temannya merapat. "Apa kalian punya sepeda gunung?" tanyanya, tidak lantang namun serius. Bukannya menjawab, Hana dan Mariska malah melempar tatapan mengintimidasi. Tas yang berada di punggung mereka tumpuk di bangku Zahra. "Jawab buruan, jangan kebanyakan gaya," sentak Zahra tak sabar. "Aku punya," jawab Mariska. "Aku juga punya, tapi nyaris gak dipakai," sambung Hana. Akhirnya Zahra sedikit lega. Ia mengusap dada sembari bernafas dengan ringan lagi. Kini giliran mereka berdua yang dibuat tak tenang karena keingintahuan. Keduanya terus mendesak Zahra hingga cewek itu buka mulut. "Itu aku bilang ke kakakku kalau kalian tiap akhir pekan bersepeda," kata Zahra memberi penjelasan. Gimana kalau tiap akhir pekan kita bersepeda?" ajak Hana yang menemukan ide dadakan. Berasa mendapat angin segar lewat usulan Hana, Zahra sudah tentu mengiyakan usulan itu. Sigapnya itu mulut memberi jawaban. Mariska yang belum memberi jawaban menatap Zahra penuh curiga. Teringat akan perkataan Kabir kemarin, ia pun menyeringai. "Sorry, aku gak setuju," ucapnya, kemudian berlalu dari dua temannya tersebut. Alih-alih kabur, ia keluar dari kelas dengan cepat, memanfaatkan jam pelajaran yang belum dimulai. Ia berniat pergi ke perpustakaan lebih dulu. Ada buku yang ingin dia pinjam di sana. Zahra menyusul, tapi belum melewati pintu, tangannya disambar oleh Hana. "Sudah, gak usah dikejar. Kita bicarakan lagi nanti sehabis istirahat. Kamu kayak gak hafal itu anak," ujar Hana, menarik kembali Zahra. Alasan lain karena sebentar lagi jam pelajaran dimulai. Ia tidak ingin Zahra mendapat hukuman. Bukannya tega dengan Mariska, tapi anak itu memang sudah langganan mendapat hukuman. Baru sampai di lantai 2 gedung sekolah, bel berbunyi. Urung sudah niat Mariska. Dengan tergesa-gesa, ia berlari dan menaiki tangga lagi. "Sial, duluan bel masuk," umpat Mariska. Dari tangga bawah, Raihan juga tergesa-gesa menuju kelasnya di lantai 4. Dengan cepat, ia menaiki tangga di lantai 2 menuju lantai 3 gedung sekolah. Saking tergesa-gesanya, ia tak sengaja menabrak Mariska yang sedang berjongkok membentulkan tali sepatu. "Lihat-lihat dong kalau jalan, orang segede gini gak dilihat,"
umpatnya kesal karena terjatuh. Keduanya masih belum menyadari. Dengan ringan, tangan kanan Raihan diulurkan padanya, berniat membantu Mariska yang terjatuh. Sayang, uluran tangan itu ditepis langsung. Sontak mata Raihan menoleh ke bawah. "Kamu?" ucapnya tersentak. "Iya aku, kenapa?" sahut Mariska yang masih belum turun emosinya. "Amit-amit kenapa harus ini cewek?" umpat Raihan dalam hati. Sementara mulutnya terkunci rapat, enggan menanggapi umpatan yang keluar dari mulut Mariska. Dengan cuek ia melangkah, melewati Mariska yang bahkan belum berdiri. "Dasar pangeran neraka sialan," umpatnya lagi menumpahkan amarah. Telinga Raihan mekar tatkala itu saat dirinya disebut pangeran neraka oleh Mariska. Panas dadanya serasa terbakar. Berbalik badan ia mendatangi Mariska lagi. "Berani kamu manggil aku kayak gitu lagi? Aku pastikan seumur hidupmu akan menahan malu," ancamnya serius. Seusai berucap demikian, Raihan meninggalkan Mariska. Ia bahkan tak membantu Mariska berdiri. Sambil menahan amarah, Mariska bangkit dan berjalan menaiki tangga kembali ke kelas yang sudah dimulai. "Pasti kena hukuman lagi," ucapnya rendah. Sudah menjadi peraturan, tidak boleh mengetuk pintu. Mariska langsung menyelinap masuk. Sebelum melangkah ke kursi, gurunya menyuruh Mariska berdiri, meminta penjelasan bagaimana ia bisa terlambat masuk kelas. "Maaf Pak, saya tidak terlambat. Tas saya sudah di bangku, tapi tadi saya keluar ke toilet sebelum bel masuk," ucap Mariska dengan tenangnya mengarang cerita. Sebagai guru, ia tidak langsung mempercayai. Pandangannya dialihkan ke bangku kosong, di mana itu merupakan tempat duduk Mariska. Melihat ada tas tergeletak di atas meja, akhirnya Mariska bisa lolos dari hukuman. "Cepat duduk," perintah Pak Guru yang bernama Pak Ridwan. Di waktu jam istirahat di sekolah Kabir, Ipul dan Nanang tak sabar ingin menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Saat suara bel yang menandakan berakhirnya kelas, mereka segera menyeret Kabir ke halaman sekolah. Duduk di bawah pohon, tak jauh dari perpustakaan, Ima yang biasanya masuk satu kompi, malah kini ditinggal begitu saja. Maklum, wanita itu masih sibuk dengan geng ceweknya di kelas. "Ada apa sama kalian? Kok gak sabaran gitu?" tanya Kabir menaruh curiga. Mereka sudah membuka mulut kala Ima datang bergabung. Nampak kesal cewek itu, pasalnya ditinggalkan begitu saja. "Kayak ada diskusi KTT non-blok ini," celotehnya dan duduk di samping Ipul. "Udah buruan duduk kalau mau dengerin cerita kita berdua," sahut Nanang yang tak sabar ingin bercerita. "Kenapa sih sama kalian berdua? Dari tadi pagi bawaannya nggak nyantai," ujar Ima mengulur waktu bagi keduanya. "Bisa sih nggak nyela?" timpal Nanang semakin geram. Mulut Ima tertutup rapat, namun hati menggerutu, meluapkan kekesalan yang tak bisa dikeluarkan. "Sudah mau cerita apa enggak sih kalian ini?" ucap Kabir, berusaha merenggangkan suasana yang tegang. "Semalam kita kena sial," kata Ipul mengawali ceritanya. "Kena sial?" seru Kabir dan Ima bersamaan. "Iya, semalam kita kan nongkrong di taman, gak nyangka ketemu sama cewek yang tempo hari di depan sekolah kita itu," lanjut Nanang. Terus, sambung Ima bersemangat. "Nah, niat kita mau nyapa dia. Secara kan kita pernah bantuin itu cewek dari geng Kuclu. Malah datang kakaknya marah-marah ke kita," cerita Ipul sambil memperagakan kemarahan Raihan saat menghampiri dan menepuk tangan Nanang yang diulurkan untuk bersalaman. "Iya benar, dia bilang singkirkan tanganmu itu dari adikku," ceritanya dengan mengulangi perkataan Raihan, lengkap dengan nada suara dan mimik muka yang ditunjukkan semalam. "Cewek yang mana yang kalian ceritain ini? Secara kan ada 3 cewek waktu itu," sambung Kabir menyela. "Itu cewek yang nyangkut di hatimu," jawab Ipul dengan nada ketus. "Oh, cewek yang itu. Aku punya akun medsosnya. Kita sudah saling follow malah," ucap Ima yang selama ini betah merahasiakan.
Saat sudah terlepaslah semua yang disimpan. Dari mulut Ima diketahui jika salah satu teman Zahra rajin bertanya mengenai Kabir. "Kenapa nanya soal aku?" seru Kabir menunjuk dirinya sendiri. "Tentu buat laporan ke cewek yang namanya Zahra itu," sahut Ima merespon. Kabir terdiam. Hatinya merasakan sesuatu yang aneh yang memancing senyum tersemat di wajahnya. Juga teringat dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba di toko di mana dia bekerja. Pasti dapat info dari Ima mereka, ucap batinnya. Seketika Ipul menyenggol lengan Kabir, menyadarkan kembali cowok itu dalam keterlenaan asmara. "Rasa-rasanya sudah tumbuh subur nih," sindirnya, lupa dengan ceritanya semalam yang dibuat kesal. "Mau aku kasih akunnya itu cewek?" sambung Ima menawarkan. Masih menjaga image dan sok jual mahal, Kabir menolaknya. Tapi akal-akalan itu sudah terbaca oleh yang lain. "Aku rasa kamu cocok sama itu cewek ketimbang putri sekolah kita ini," ucap Nanang berpendapat. "Hus, pelankan suaramu. Khawatir dayang-dayangnya mendengar omongan kita. Ntar dilaporin ke sang putri," tegur Ima dengan suara rendah. Sontak mereka tertawa. Ketiganya tak ada beban kendati omongannya didengar dan dilaporkan. "Silakan saja dilaporin," timpal Nanang. "Siapa mereka? Dikira bakal takut," sahut Ipul sambil menyeringai. Panjang umur juga, ternyata yang diomongin berjalan melewati mereka berempat. Entah itu sekedar kebetulan atau memang ada unsur kesengajaan agar bisa menyapa. Dan benar saja seperti biasa, Santi akan melirik sebelum menghentikan langkah kaki, juga memasang muka manis kala menyapa keempatnya. "Tuh kan, berasa kayak artis aja itu anak," ucap Ima. "Iya, sok populer," sambung Nanang, jengah dengan gaya drama queen yang ditunjukkan Santi. Pura-pura tak melihat, mereka berdiskusi, kendati tak jelas apa yang didiskusikan. "Kabir, tadi kamu dicari ketua OSIS," ucapnya, memberitahu, mencari kesempatan berbicara saat sudah berada di dekat kelompok Kabir. "Oh, ya, habis ini aku nemuin dia," jawab Kabir dengan malas. "Aku mau nemuin dia juga, kenapa kita nggak bareng aja?" ujarnya, menawarkan diri dengan penuh percaya diri. Cepat juga Ipul dan Nanang berbelot. Mereka berdua mendorong Kabir pada kubangan, membuat cowok itu menerima tawaran si putri sekolah dengan terpaksa. "Sudah sana, jangan nunggu nanti, lagian kita udah mau cabut kok," ujar Nanang. Dibantu oleh Ipul yang berbicara sambil menyeringai. "Tungguin San, sudah sana," ucapnya mendorong Kabir. Sambil mengatupkan gigi, Kabir yang terdorong dari duduk santainya dengan terpaksa beranjak berdiri. Langkahnya jelas diseret mendatangi Santi. Dua orang di bawah pohon puas menyaksikan adegan itu. Hanya Ima yang tak menampakkan ekspresi apapun. Bukannya cemburu, hanya teramat tidak suka dengan Santi yang menurutnya terlalu memasang casing, tidak apa adanya. "Ayo," ucap Kabir dan berjalan dengan cepat, tak membiasakan dirinya berjalan beriringan dengan Santi. Seolah tak menyerah, Santi mempercepat langkah kakinya juga, berusaha mengejar Kabir agar bisa melangkah bersama. "Kabir, jangan cepet-cepet jalannya," tegurnya. "Sorry, aku terbiasa jalan cepat," sahut Kabir, tapi tidak menoleh. Pandangan lurus ke depan hingga memasuki aula serbaguna di mana pengurus OSIS sedang berkumpul bersama dengan panitia yang kebanyakan terdiri dari pengurus OSIS itu sendiri. Kabir tidak sekali mengajak bicara Santi. Sebenarnya ia tidak membenci cewek itu, hanya saja seisi sekolah yang seakan menjodoh-jodohkan dirinya dan Santi membuat Kabir tidak senang. Apalagi saat Santi terkesan mengambil keuntungan dari semua itu. "Itu Kak Kabir," seru salah satu pengurus yang melihat kedatangan Kabir bersama Santi. "Kayaknya tengah berlangsung rapat nih," ujar Kabir sekedar menyapa semuanya. "Iya Kak, ini ada kendala, kita butuh masukan dari kakak," jawab salah satu dari mereka yang saat ini menjabat sebagai sekretaris OSIS.
Oh, seru Kabir mempercepat langkah kaki. Santi nyaris saja menjadi pemain figuran di perkumpulan itu. Sebenarnya mereka tak memanggil Santi juga, hanya saja tadi sewaktu salah satu mereka mencari keberadaan Kabir tak sengaja bertemu dengannya. Dan cewek itu menawarkan diri untuk membantu juga. Dengan tenang, Kabir mendengarkan penjelasan dari ketua OSIS mengenai kegiatan sekolah yang akan berlangsung kurang lebih 6 minggu lagi. Oh, jadi itu kendalanya? Sudah minta tolong guru olahraga? Tanya Kabir sebelum memberikan pendapatnya. Belum kak, jawab sang ketua OSIS. Kalau boleh tahu, kenapa milih sekolah itu buat tim tamu di pertandingan persahabatan itu? Tanyanya lagi, sekedar ingin tahu alasan mereka. Itu kak, untuk menaikkan nama sekolah kita. Sekolah itu kan termasuk salah satu sekolah swasta yang mapan dan juga tim futsalnya sering menjuarai kompetisi antar sekolah. Sekalian kita bisa belajar dari cara bermain mereka, ucapnya memberi penjelasan akan alasan yang mendasari sehingga memilih sekolah tersebut. Katanya kak, pelatih futsal mereka sengaja didatangkan dari luar, imbuh seorang lagi. Gitu ya, kalau pendapat aku sih secepatnya kita diskusikan pada guru olahraga dan juga kesiswaan agar urusan yang berkaitan formalitas antar sekolah mereka yang menangani, tapi bukan artian mereka yang turun tangan sepenuhnya. Kita sebagai pengurus OSIS dan merangkap jadi panitia juga berperan. Mungkin selesai kelas siang nanti sebagian pengurus OSIS dan juga panitia menghadap ke ruang guru, ujar Kabir memberikan masukan. Tapi kita harus punya sekolah cadangan. Khawatir sekolah itu tidak menerima undangan sekolah kita. Lanjut Kabir. Gitu ya kak, suruh Firman yang tak lain ketua OSIS yang sekarang. Masih ada lagi? Tanya Kabir yang tak sabar ingin memisahkan diri. Untuk saat ini itu saja kak, jawab Firman. Kalau gitu aku cabut dulu ya. Semoga lancar acaranya nanti, sahut Kabir sekalian pamit. Oh, kalau ada apa-apa aku siap membantu, imbuhnya. Kita pasti butuh kakak apalagi tim futsal, sahut Firman yang memiliki maksud lain. Sudah bisa ditebak itu, sambung Kabir sambil menyeringai. Santi yang sedari tadi hanya menjadi pendengar sekaligus pemain latar tanpa rasa sungkan ikutan cabut. Saat mereka berdua berlalu, mulut penggosip tidak tahan untuk tidak berbicara. Sebenarnya Kak Santi itu tidak menonjol ya dibilang akademik, hanya memiliki kemampuan di renang aja, ucap salah satu dari mereka. Ada satu lagi yang menonjol dari dirinya, sambung Firman. Apa? Sahut yang lain, antusias dengan jawaban yang akan dikeluarkan. Apalagi kalau bukan wajah cantiknya, seru Firman menjawab rasa penasaran mereka. Aku pikir timpal yang berkacamata. Benar kan yang aku ucapkan? Timpal Firman memancing tawa yang lain. Bilang aja kamu ini termasuk pengagumnya, goda salah satu dari mereka. Pengagum rahasia sang senior, sambung yang lain. Aku ini termasuk penyuka daun muda, sahut Firman dan terkekeh sendiri. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.